Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Umat yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita masuk pada Minggu Kristus Raja. Sekaligus kita akan menutup rangkaian kegiatan di bulan budaya Gereja Kristen Jawi Wetan. Minggu Kristus Raja dalam kalender gerejawi merupakan hari Minggu terakhir Minggu biasa atau hari Minggu sebelum memasuki Minggu Advent pertama. Pada Minggu Kristus Raja ini, kita diajak untuk merenungkan kembali akan kemuliaan Yesus Kristus sebagai Raja atas seluruh ciptaan. Mari kita lakukan ibadah di Minggu Kristus Raja dan penutupan bulan budaya saat ini dengan sukacita. Mari kita terus berupaya menjaga nilai-nilai luhur budaya di sekitar kita. dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi,
yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Kasih dan damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Amin. Jemaat Minggu Kristus Raja dan penutupan bulan budaya saat ini, yang temanya adalah hidup dalam Kristus Sang Raja. Umat yang dikasihi Tuhan, Minggu Kristus Raja mengingatkan kita kembali akan kemuliaan Yesus Kristus sebagai Raja atas seluruh ciptaan. Yesus Kristus adalah Raja yang berkuasa atas kehidupan umatnya. Untuk itu, kita sebagai umat Allah haruslah hidup berpadangan dengan kehendak Sang Kristus. Demikian juga saat ini, kita akan mengakhiri bulan budaya melalui tema budayakan hidup benar dan baik di tengah kejahatan. Kita diajak untuk selalu hidup dalam kebenaran dan melakukan kebaikan dalam setiap pelaku hidup kita. Mari kita
Dalam Yeremia 25 ayat 5 berkata, kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah laku yang jahat dan dari segala perbuatan-perbuatanmu yang jahat, maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kepada Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, disilakan berdoa masing-masing untuk mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Tidak pernah meninggalkan kami anak-anak. Kami saat ini datang ke hadapan-Mu Tuhan, mengaku segala dosa perbuatan kami di hadapan. Kami banyak dosa kesalahan yang kami lakukan Tuhan, terhadap orang tua kami, terhadap anak-anak kami, terhadap orang-orang di sekitar kami, terhadap orang-orang yang mengenal maupun tidak mengenal kami. Terkadang kami Tuhan seringkali menyakiti mereka, bahkan tidak melihat waktu. Tuhan, ampuni kami. Biarlah juga kami boleh saling mengampuni satu sama lain. Tuhan, tuntut kami untuk saling mengampuni Tuhan. Tuhan, kami mau mengaku dosa kesalahan kami di hadapan-Mu. Terkadang hal yang remeh pun kami seringkali mempersalahkannya dalam kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami. Layakkan kami hidup di dalam kasih-Mu Tuhan. Layakkan kami untuk bersekutu di dalam Engkau. Tuhan, kami seringkali menyakiti orang tua kami, menyakiti secara kata-kata. Kami seringkali membangkang kepada orang tua kami. Kami seringkali Tuhan melawan apa yang dikatakan orang tua kami. Tuhan, ampuni kami. Layakkan kami Tuhan untuk memberikan kasih kepada orang tua kami. Kami juga sebagai orang tua seringkali berlaku setengah-setengah pada anak-anak kami. Tuhan, mimpi kami menjadi orang tua yang takut akan Tuhan, yang dapat membimbing anak-anak kami Tuhan untuk berjalan sepuluh dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan sebagai orang tua yang sering lalai mengerjakan tugas kami sebagai orang tua. Kami juga Tuhan sebagai masyarakat, sebagai orang-orang menjadi teman di lingkungan kami, seringkali menyakiti orang di sekitar kami. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk bersekutu dengan orang lingkungan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga sebagai pelayan-pelayan Tuhan, banyak dosa kesalahan yang kami lakukan. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami seringkali melalaikan pekerjaan kami sebagai pelayan, sebagai orang-orang utusan Tuhan untuk melayani orang-orang di dunia ini. Terlebih-lebih di jemaat ini Tuhan, terkadang kami malas Tuhan untuk mengerjakan tugas kami sebagai seorang pelayan. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan sesuai dengan yang Engkau panggil untuk kami melayani orang-orang di sekitar kami, terlebih-lebih melayani Engkau. Terima kasih ya Bapa. Ini kami anak-anak-Mu. Kami mohon pengampunan dari Kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayat yang ke-6. 2 Petrus 1 ayat yang ke-4. Dan demikian, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Kita sambut berita anugerah. Terjadi setia.
yang kudus Bapa, yang telah Engkau curahkan kepada kami semua pada hari ini, sehingga kami boleh berkumpul di dalam rumah-Mu yang kudus ini Bapa, untuk membangun peribadatan. Bapa, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Engkau urapi hati dan jiwa pikiran kami, agar kami senantiasa boleh menjadikan firman-Mu pada pagi hari ini untuk menjadi tonggak kehidupan kami ke depannya Bapa. Ajarkan kami untuk selalu dapat mewartakan kabar baik-Mu di muka bumi ini Bapa. Ya Allah, tak lupa kami juga berdoa untuk pembawa firman-Mu, Bapak Isagala. Kiranya Engkau urapi beliau dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apapun yang akan beliau sampaikan pada pagi hari ini semuanya hanyalah seturut dalam kehendak-Mu dan bukan karena keinginan beliau saja Bapa. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah pada pagi hari ini, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Haleluya. Amin. Injil Lukas 23 ayat yang ke-33 sampai yang ke-43. Di bawah perikop Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi-undi membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Dan juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukanlah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah." Kita akan lanjutkan bacaan kita dari Kolose 1 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-23 dalam perikop ucapan syukur dan doa, dan dilanjutkan keutamaan Kristus. Ucapan syukur dan doa. Dan kuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu,
yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh keperluan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Shalom adik yang di belakang. Halo. Namanya siapa adik yang di belakang? Siapa? Shalom Mbak Iri. Saya sapa dulu dengan budaya saya, karena hari ini kita penutupan bulan berbudaya. Horas. Saya dari Tanah Batak, jadi saya akan katakan Horas. Kalau orang Jawa sapaannya gimana Bapak Ibu? Kenapa? Aku nyuwun apa Bu? Piye kabare? Piye kabare? Boten Bu. Enggak tahu. Saya orang Batak dan orang Jawa ternyata tidak sama-sama mengerti. Oke. Sudah berapa seberapa bersyukurnya kita hari ini Bapak Ibu? Kenapa? Banyak bersyukur. Apalagi Bapak Ibu? Apa yang kita syukuri pada hari ini? Masih diberikan napas. Kenapa Bapak? Oh, kesehatan. Bapak Ibu gimana? Umur panjang. Oh, umur panjang. Apalagi? Ketemu Mbak Betty. Oh, ketemu saya. Aduh, puji Tuhan. Lama tidak ketemu ya Bapak ya. Saya terakhir datang ke Warujaya itu 2017 Natal, pepatah Warujaya ini. Habis itu saya tidak pernah ke sini, baru kali ini lagi. Oke, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apakah kita bersyukur di tengah kesusahan kita? Oh, amin, kalau bersyukur. Di tengah kesusahan, di tengah penderitaan, kita bersyukur Bapak Ibu? Amin. Karena kita sudah bersyukur, berarti kita tidak nyaman dong dengan kehidupan dunia ini. Nyaman tidak Bapak Ibu? Oh, nyaman. Aduh.
Nyaman ya, di tengah siksaan dunia ini nyaman sekali, kata Baworo, nyaman. Oh, sangat tidak nyaman, beda lagi Bapak Ibu jawabannya. Ternyata aman dan tidak aman ya. Di tengah kesusahan, di tengah penderitaan, serta kenyamanan hidup di dalam dunia, terkadang kita sebagai umat Kristus itu meninggalkan Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan kita seringkali menyalahkan Tuhan. Kita menyalahkan bahwa, aduh, saya sebagai umat Kristen kok ya menderita sih. Wah, umat Kristen itu gak ada yang senang-senang Bapak Ibu. Saya susah, saya gak punya uang, saya gak bisa ketemu anak saya berbeda iman dengan orang tua saya. Banyak hal yang kita keluhkan. Akhirnya karena banyak hal kita seringkali meninggalkan Tuhan. Banyak orang di luar sana karena dia berbeda iman dengan teman-temannya, ada godaan yang lain, bukan karena dorongan dari hati nurani meninggalkan Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara mengalami hal tersebut? Pernahkah mengalami? Pernah. Di tengah gejolak dunia, di tengah banyak tantangan dunia, kita meninggalkan Tuhan. Tapi tidak dengan Paulus Bapak Ibu. Dia di penjara, dia mengalami banyak tekanan dari orang-orang di sekitarnya, para imam gereja, para orang-orang Farisi, banyak sekali. Sampai dia di penjara. Tapi apa yang dilakukan di penjara Bapak Ibu? Apakah dia bersedih? Apakah dia menyerah dengan pelayanannya? Tidak. Dia masih mendoakan orang-orang supaya tetap beriman kepada Tuhan. Dia tidak meninggalkan Tuhan, malah dia mensupport, memberikan dukungan kepada orang-orang, kepada jemaat di Kolose untuk beriman kepada Tuhan, untuk tidak meninggalkan Tuhan Yesus. Kita diingatkan hari ini Bapak Ibu, di tengah-tengah penderitaannya Paulus, kita diingatkan untuk tetap setia seperti Paulus. Dia yang dulunya Saulus, yang menentang orang-orang yang cinta akan Tuhan. Ternyata Tuhan membawa dia untuk taat kepada Kristus. Bapak Ibu, kita harus bersyukur akan keadaan kita saat ini. Apapun permasalahan dalam kehidupan kita, kita harus tetap bersyukur. Kita harus tekun. Bapak Ibu Saudara bisa membaca dari Yosua 23 ayat 11. Boleh salah satu dari jemaat membacakan Yosua 23 ayat 11. Yosua 23 ayat 11. Yosua 23 ayat yang ke-11. Yosua 23 ayat yang ke-11 yang demikian firman Tuhan. Yosua menasihati orang Israel untuk berpegang erat kepada Tuhan dan mengasihi Dia dengan tekun. Ya, kita diingatkan dari Yosua untuk kita hidup dalam ketekunan, untuk kita tekun beribadah kepada Tuhan. Kemudian kita dituntut untuk sabar, seperti Paulus yang sabar di penjara dan mendoakan orang-orang yang ada di Kolose. Dari Amsal 16 ayat 32, dan nanti menyusul dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 dan Filipi 4 ayat 4. Salah satu jemaat Tuhan membacakan dari Amsal 16 ayat 32.
Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32. Rajin-rajin lah. Baca Alkitab, buka Alkitab ya Bapak Ibu. Ya silakan Bapak. Amsal 16 ayat 32. 32 Ibu. Orang yang sabar meliputi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berebut kota. Iya, orang yang sabar melebihi segala-galanya. Oh, di tengah himpitan dunia, di tengah banyak persoalan, terkadang kita menyerah ya Bapak Ibu. Tidak ada kesabarannya. Atau mungkin Bapak Ibu kalau kesel sama istrinya, Bapak Ibu langsung marah-marah tidak? Marah-marah. Bapak-bapak marah-marah sama istrinya? Oh, marah-marah. Aduh, mengalami sekali. Aduh, menghayati sekali Bapak ya dimarahin sama suaminya. Kalau ibu-ibu, kalau suaminya itu contohnya suka memancing nih, salad buah, marah juga? Oh, marah. Marah ya Bapak Ibu. Oh, sama-sama marah. Apa tuh yang dipermasalahkan Bapak Ibu? Suwi menol. Kok ya dienteni kok gak manyang-menyang. Kok gak nyampe rumah. Wis ditungguin ke emak. Gak moro-moro. Ya enek penggawean tempatnya Bu Woro. Masih tetap. Terus bapaknya nyoba. Wah, kesenanganku kok. Kok masa ya sekali seminggu gak iso aku itu mancing. Mancing apa Bu? Oh, mancing perkara aja. Tidak ada kesabaran. Tapi di Amsal dikatakan bahwa kita harus sabar Bapak Ibu. Apapun permasalahannya, tapi kalau ibu-ibu gak ada sabar-sabarnya nih, kalau udah saking gregetan. Saya aja yang belum jadi ibu-ibu greget ya. Apalagi ibu-ibu yang sudah mengalaminya. Terus kita harus tetap bersyukur. Sudah tekun, harus sabar, harus bersyukur Bapak Ibu. Dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Jangan cuma majelis, Bapak Ibu warga jemaat juga boleh. Silakan dibaca. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Iya. Mengucap syukur dalam segala hal. Sudahkah kita mengucap syukur dalam segala Bapak Ibu? Sudah. Puji Tuhan kalau sudah bersyukur dalam segala hal. Sudah bersukacita dalam segala hal juga? Oh, sulit. Masa saya di tengah-tengah kesedihan disuruh bersukacita? Mara saya sudah kesusahan disuruh beria-ria begitu. Masa saya nggak bisa seperti Paulus, sudah dipenjara, sudah dihina, sudah dianiaya, masih tetap bersukacita? Saya masa harus seperti Yesus yang sudah diludahi, sudah dicambuk, darahnya sudah tercurah, tubuhnya sudah terpecah. Masa saya harus disuruh untuk mengampuni? Saya di tengah-tengah penderitaan ini, saya mengalami banyak hal. Masa saya harus disuruh bersyukur dan bersukacita? Itu kadang yang kita tuntut Bapak Ibu. Padahal Yesus sudah rela mati di kayu salib, menderita, tubuhnya terpecah, darahnya tercurah untuk menebus kesalahan kita umat manusia dari segala dosa. Pantaskah kita mengeluh? Pantaskah kita mengeluh Bapak Ibu? Sebetulnya tidak. Tapi kita ya jawabannya kita manusia biasa. Kembali lagi kita manusia biasa, masa nggak bisa berkeluh kesah? Tuhan Yesus aja
pada saat dia haus, dia lapar, dia mengatakan hal tersebut. Dia juga sebagai manusia 100%. Dia ada waktunya lapar, ada waktunya haus. Tapi dia tidak berkeluh kesah seperti kita. Dia adalah Tuhan yang 100%. Dia yang berkuasa atas langit dan bumi. Kita pantas bersukacita dari Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Di tengah-tengah himpitan dunia, saya dan panjenengan pastinya tidak bisa melakukan hal tersebut. Kita selalu mengeluh dan mengeluh, apapun itu. Masalah sekolah anak-anak, masalah hubungan suami istri, masalah kita pertemanan kita di kampus, masalah pertemanan di tempat kerjaan, kita selalu mengeluh. Kita sebagai umat Kristen itu seringkali dikucilkan, seringkali disalahkan sebagai pengikut Yesus. Kita seringkali diolok-olok. Di tempat kerja kita tidak punya relasi, tidak punya pertemanan karena kita adalah seorang Kristen. Seringkali kita mengalami itu. Tapi di tengah-tengah itu kita tidak boleh menyerah Bapak Ibu. Dalam Kolose 1 ayat 15 dikatakan, Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala ciptaan. Mari kita sebagai gambaran Allah juga, yang sudah Tuhan bentuk, sudah Tuhan kasih kita serupa dan segambar dengan Allah. Mari kita tunjukkan kasih di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah keluarga, di tengah-tengah sekolah, di lingkungan kita. Lingkungan di sini sama lingkungan saya di kampung halaman saya itu berbeda sekali Bapak Ibu. Di sana itu ya mayoritas Kristen. Ya walaupun mayoritas Kristen, ya ada juga perbedaan-perbedaan yang kita alami. Kadang satu sama lain itu bertentangan. Kadang mengatakan kalau orangnya rajin ke gereja tuh bilangnya, wah sok suci, ke gereja mulu. Kok sih? Lama uang itu langsung, kalau kamu berdoa, uang itu langsung dikasih sama Tuhan. Kamu gak usah sok suci, menceramahi orang. Begitu kadang. Di tengah-tengah kita sebagai umat Kristus saja, kita mengalami hal tersebut. Sebagai sesama gambaran Allah, kita mengalami hal tersebut. Apalagi di tengah-tengah perbedaan kita yang luar biasa dengan saudara kita yang di sebelah. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Di Kejadian itu sudah dikatakan tentang penciptaan. Tuhan menciptakan segala sesuatu. Baik saya, teman-teman, dan saudara kita, itu semua adalah karya Tuhan. Tetapi di tengah-tengah karya Tuhan itu, kita tidak pernah saling menghargai satu sama lainnya. Wah, lawang aku ciptaan Tuhan. Wah, sampean juga ciptaan Tuhan. Panjenengan juga ciptaan Tuhan. Yo mosok ya saling mengolok-olok. Tuhan Yesus sudah ada terlebih dahulu. Allah adalah Roh yang sudah ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Di Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan bahwa Allah adalah Roh. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu ialah Allah. Ia ada pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Kalau kita sudah tahu bahwa Allah, bahwa Yesus itu adalah Allah, bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang sudah ada sejak zamannya penciptaan, mengapa kita masih menyangkal?
Mengapa kita masih tidak menjadi gambaran Allah? Mengapa kita tidak mengutamakan Kristus di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu? Saya sebagai umat Kristus juga masih banyak, mungkin Bapak Ibu lebih beriman daripada saya. Saya masih banyak bolong-bolongnya. Saya mau memberikan sedikit kesaksian bahwa di dalam saya masuk di majelis di KJW ini, saya bingung Bapak Ibu. Saya terkendala dengan bahasa. Bapak Ibu ya sudah terbiasa dengan bahasa Jawa, saya tidak terbiasa. Walaupun di kehidupan sehari-hari bertemu sama-sama dengan orang Jawa, karena bertemu dengan saya yang terbiasa dengan bahasa Indonesia, mereka ngobrolnya pakai bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Jadi saya makin hari jadi tidak mengerti dengan bahasa orang-orang. Pas saya ketemu tiba-tiba, oh panjenengan ada pundi. Saya ngomong apa sih? Di tengah-tengah biasa saya ngobrol dengan orang-orang Jawa di sekitar saya itu pakai bahasa Indonesia. Mereka lama-lama pakai bahasa Indonesia, saya yang pakai bahasa Jawa. Jadi kebalik. Saya dipilih menjadi salah satu pelayan Tuhan itu banyak sekali pergumulan. Saya menentang. Karena pertama itu adalah keterasama bahasa. Yang kedua, keluarga tidak ada yang mendukung saya untuk jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan. Saya mau ngambil studi di teologi, saya ditentang lagi. Ngapain sih sekolah lagi? Padahal saya pengen menambah pengetahuan tentang teologi Kristen. Saya ditentang lagi. Bukan hanya itu, kamu itu ingat umur. Aduh, masalah umur lagi, saya bingung. Selalu ada, ingat umurmu. Kamu bukan anak-anak lagi yang saatnya begitu. Kamu saatnya serius untuk masa depan, mencari pasangan hidup katanya. Saya kan pasrah sama Tuhan ya Bapak Ibu. Saya yakin Tuhan akan memberikan pada waktunya. Karena kita disuruh untuk meminta, memilih, dan mari kita bawa untuk diberkati di hadapan kudus Tuhan. Diminta, dikasih, dipilih, dan disuruh dibawa ke hadapan kudusnya Bapak Ibu. Tapi saya ditentang, aduh, umur, ingat umur. Saya sih santai ya Bapak Ibu. Saya nggak terlalu memikirkan hal tersebut. Saya yakin saya akan menikah pada waktunya. Saya berpegangan masuk ke sini, terus kemudian di tengah-tengah kebiasaan saya biasa membaca Alkitab, minimal 1 pasal setiap hari saya baca. Setelah saya masuk di majelis, saya makin bobrok Bapak Ibu. Di tengah pergolakan, wah, saya ditentang sama keluarga, saya harus mundur, tapi gak bisa. Pas hari terakhir di pengumuman biasanya dibuat untuk para calon majelis bisa mengundurkan diri, para calon. Saya baru melihat di hari terakhir bahwa ada pengumuman bisa mengundurkan diri, tapi jamnya tidak tepat Bapak Ibu. Saya lihat, saya pada saat itu datang ke gereja itu pas mau ibadah kaum muda. Saya lihat, oh jamnya tadi sampai jam 1 siang. Saya nggak jadi mengundurkan diri Bapak Ibu. Waduh, saya tanya teman-teman yang satu angkatan dengan saya dulu di pemuda, kamu kemarin masuk ya di calon penatua? Dan dia iya. Terus kamu kok gak ada namanya di sini? Saya mengundurkan diri. Alasannya apa? Oh, saya ditanya-tanya sama Pak Pendeta, alasan anak itu nggak bisa. Kamu itu membuat alasan anak itu
Ya kalau kamu alasannya anak, sampai kapan kamu membuat alasan tersebut kamu tidak mau melayani Tuhan? Terus saya bingung, alasan saya apa? Apa cuma terkendala dengan bahasa? Ya, terutama yang saya bingungkan kan adalah bahasa. Saya bingung. Terus saya konsultasi dengan para penatua dan diaken di sana yang masih aktif. Saya diceramahi Bapak Ibu, kamu itu kalau sudah dipanggil ya mau melayani, kamu jangan setengah-setengah gitu. Mau tidak mau karena tidak ada lagi waktu untuk mengundurkan diri, saya pasrah. Tapi di tengah-tengah kepasrahan saya juga saya bergumul karena nggak memang sepenuh hati masuk di dalam. Saya itu malas Bapak Ibu, berdoa malas, baca firman Tuhan malas, baca firman Tuhan hanya sekedar. Tapi itu saya bawa lagi dalam doa bahwa pas saya mendampingi anak-anak dari SMP untuk youth camp, saya ditampar bahwa mengikut Tuhan itu harus jangan setengah-setengah, harus benar-benar ikut Tuhan, harus benar-benar kita hidup di dalam Tuhan, karena Roh Allah itu ada di dalam kita, rumah Tuhan itu ada dalam hati kita. Tuhan Yesus itu hadir di hidup kita. Di mana? Adakah di samping Baworo Tuhan Yesus? Oh, di sini. Kita sama-sama di hati kita ada Tuhan Yesus. Yesus adalah kepala kita. Kalau Tuhan Yesus sudah menjadi kepala kita, menjadi orang yang terdahulu dan terutama dalam kehidupan kita. Seperti para suami itu adalah kepala keluarga, dan Kristus itu adalah kepala gereja, kepala semua dari kita. Sudahkah kita, Bapak Ibu, terutama bapak-bapak, sudah menjadi kepala keluarga yang takut akan Tuhan? Sudahkah menjalankan kewajibannya sebagai kepala? Kepala apa aja? Kepala keluarga sudah, puji Tuhan, sudah menjadi kepala keluarga, sudah menjadi kepala keluarga yang takut akan Tuhan, Bapak Ibu, Bapak. Sampun. Oh sampun, puji Tuhan. Tidak menyeleweng kiri kanan? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Janganlah kadang-kadang lagi Bapak Ibu. Stop menyeleweng kiri kanan. Jadilah kepala yang takut akan Tuhan. Jadilah kepala keluarga yang bertanggung jawab. Jadilah, mungkin di sini ada ketuanya, jadilah ketua wilayah, ketua kepala di gereja ini sebagai bagian konsultasi di gereja ini yang bertanggung jawab. Kalau semisalkan kita tidak bisa, kita bisa cari solusi bersama dengan warga jemaat. Yesus adalah kepala kita. Dia telah mengalahkan maut. Seluruh kedalaman diri Allah ada di dalam diri Tuhan Yesus. Di Kolose 1 ayat 19 dikatakan, karena seluruh keperluan Allah berkenan di dalam Dia. Kita juga seharusnya ada di dalam Allah, di dalam Yesus. Mari utamakan Yesus dalam kehidupan kita. Mari jangan seperti yang di Lukas, sudah dia sama-sama dihukum, masih menghujat Yesus. Apa tadi dikatakan di dalam Lukas 23? Dia menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Apakah kita terkadang menjadi orang jahat yang salah satu yang ada disalibkan bersama-sama dengan Yesus? Terkadang kita sebagai manusia masih menyalahkan sesama kita, Bapak Ibu. Wong teman kita sudah benar, aja kita salahkan. Ya enggak? Kalau kita merasa diri kita, wah aku sih benar, padahal yang benar itu teman kita, tapi masih ngengkel gitu. Masihkah kita melakukan hal tersebut?
Saya yakin 100% itu terjadi. Masih ngengkel-ngengkelan ya Bapak Ibu. Oh, aku si ideku sing bagus ini. Ideku sing bener. Wah, mau apa sih? Cek anyar kok ngene. Kok yo ngatur-ngatur. Salah, cek nyalain wong liya. Tetapi yang dilakukan orang yang satu lagi di samping Yesus, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau meminta hukuman, menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Terus dia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah aku, ingatlah akan aku, apabila engkau datang sebagai raja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Teman yang satu membela Yesus, bahwa Yesus adalah pembawa kebenaran. Sudahkah kita melakukan hal tersebut di tengah-tengah orang mengolok-olok Yesus? Yesus siapa sih? Tuhanmu ada 3 ya? Terkadang kita tidak terima Bapak Ibu diolok-olok seperti itu. Kita terkadang memaki. Apalagi kita yang masih mungkin pemuda-pemuda atau remaja yang masih labil kalau dikatakan seperti itu. Kita marah, tapi kita tidak bisa menjelaskan kepada mereka siapa itu Tuhan kita. Kita marah cuma sebagai, wah aku pengikut Yesus. Lama-kelamaan kita menanggalkan jubah kita sebagai pengikut Kristus. Mari Bapak Ibu jangan saling menyalahkan, tapi mari saling mendukung. Mari kita bersama-sama umat Tuhan mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama untuk nanti bersama-sama dengan Yesus di dalam Firdaus. Mari kita Bapak Ibu jangan terpaku dalam satu masalah. Mari kita tetap tekun, sabar, bersyukur dan bersukacita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan himpitan. Amin. Kita saat teduh. Di Minggu Kristus Raja, di mana kami diingatkan di masa-masa sebelumnya, kami telah melewati segala pencobaan permasalahan dalam kehidupan kami. Engkau yang rela mati di kayu salib, tubuhmu terpecah, darahmu tercurah untuk menebus kami umat dari dosa kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk kami tekun, ajar kami untuk sabar, ajar kami untuk bersyukur, ajar kami untuk bersukacita tetap di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah godaan dunia ini Tuhan. Biarlah kami tidak menyerah, biarlah kami tetap menikmati apa yang Tuhan berikan, apa yang boleh kami lalui dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, biarlah kami mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau yang utama dan terutama di dalam kehidupan kami. Biarlah kami dapat menanggalkan kehidupan kami yang lama. Terima kasih Bapa. Ini kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin.
Engkau sertai, Engkau lindungi, berikan kesehatan, kekuatan, serta panjang umur, dan berkati mereka dalam setiap usaha pekerjaan mereka, studi pendidikan anak-anakmu, dan setiap aktivitas mereka kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang turut campur tangan di dalamnya, biarlah boleh berbuat tangan dari kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga baik, berkati juga para pelayan Tuhan yang ada di tempat ini, para penatuan dan diaken. Tuhan sertai, Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan mereka Bapa. Biarlah pelayanan mereka untuk melayani-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan pakai mereka menjadi pelayan-pelayan yang takut akan Tuhan, yang dapat mengemban tugas mereka dengan baik Bapa sebagai pelayan. Terima kasih Bapa di surga yang baik. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ini, Indonesia tercinta, para pemimpin-pemimpin kami dari pemerintahan pusat hingga daerah ke dalamnya, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang turut campur tangan atas bangsa dan negara kami, biarlah menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, yang dapat Engkau bangun dan dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bencana alam terjadi di mana-mana, persoalan demokrasi kami serahkan ke dalam nama Sang Tuhan. Tuhan yang turut campur tangan, Tuhan pulihkan bangsa dan negara kami ini seperti sedia kala Tuhan, dan biarlah menjadi bangsa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan berkati para pemimpin kami Tuhan, para pemerintah dan pemerintahan pusat hingga daerah ke dalamnya. Kami yakin percaya Tuhan menuntun melindungi mereka sebagai pemimpin negara kami ini Tuhan. Biarlah mereka menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, yang dapat membangun bangsa dan negara kami ini untuk lebih baik lagi Tuhan, yang dapat bertanggung jawab atas tugas-tugasnya Tuhan, seperti apapun misi dan misi mereka, visi misi mereka, waktu mereka dipilih Tuhan. Biarlah mereka dapat menuangkan itu, dapat bertanggung jawab atas apa yang dia berikan, atas apa yang dia perbuat Tuhan, atas apa yang dia emban. Kami yakin percaya para pemimpin kami menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Di tengah persoalan yang terjadi di negara kami, banyak sekali Tuhan orang-orang yang menyeleweng dari tugas mereka. Kami yakin percaya Engkau akan menuntun mereka kembali ke jalan Tuhan. Terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan. Berkati juga anak-anak jemaat-Mu Tuhan, para remaja dan anak-anak Tuhan yang menyertai para pemudanya juga Tuhan. Engkau sertai, Engkau lindungi, biarlah tumbuh kembangnya kami serahkan ke dalam nama Tuhan. Tuhan yang turut campur tangan, masa depan anak-anak ini kami serahkan ke dalam nama Tuhan. Tuhan, kami yakin masa depan itu sungguh ada, dan harapan anak-anak-Mu tidak akan hilang di dalam Engkau Tuhan. Karena pada saatnya tiba, mereka akan mencapai angan dan cita mereka di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan para jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan sertai, melindungi, tunjukkan mereka ladang pekerjaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga Engkau pakai mereka Bapa dimanapun mereka berada, untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang dapat mengabarkan firman-Mu, yang dapat mengabarkan berita kebenaran-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Anak-anak-Mu juga Tuhan yang merindukan pasangan hidup, Tuhan juga menyertai. Akan tiba saatnya nanti Engkau akan mengurapi, memberkati mereka di altar kudus-Mu, menerima pemberkatan perkawinan di tempat kudus-Mu. Jika tiba saatnya nanti Engkau telah memilihkan pasangan hidup yang sepadan, yang takut akan Tuhan kepada setiap orang-orang yang merindukan pasangan hidup. Bagi orang yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya,
dan dikasih Tuhan, dasar dalam kita mengumpulkan persembahan terambil dari tadi sudah dibacakan 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18 yang demikian bunyi firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas segala kasih, penyertaan, kebaikan, terlebih-lebih Tuhan telah curahkan berkat kepada kami semua. Tuhan cukupkan segala kebutuhan kami. Untuk itu ya Tuhan, perkenankan pada pagi hari ini kami boleh mengambil sebagian kecil berkat yang telah kami terima untuk kami serahkan ke hadirat-Mu. Kiranya Tuhan mau menerima, memberkati serta mensucikannya. Biarlah ya Tuhan semuanya itu bisa menjadi sarana pelebaran kerajaan-Mu di bumi ini, terlebih-lebih di pepantang Marjaya. Bagi kami ya Bapa yang belum bisa hadir di tengah-tengah kami, Tuhan kiranya juga berkati. Bagi saudara kami yang mengelola persembahan, Tuhan kiranya juga berikan roh kebijaksanaan, sehingga apapun yang dilakukannya semuanya juga seturut dengan kehendak-Mu. Perkenankan kami juga mempersembahkan seluruh tubuh jiwa raga kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikianlah ya Tuhan, seluruh doa kami yang kurang sempurna dan ucapan syukur kami hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Mari kita jalan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan pada hari ini. Kita harus tekun, sabar, kita harus bersyukur dan bersukacita di tengah-tengah himpitan dunia. Mari kita memakai Yesus sebagai kepala di dalam kehidupan kita. Mari kita jadikan Yesus sebagai yang utama dan terutama di dalam kehidupan kita. Kita sambut pengutusan ini dari Kidung Pasamuat, Kidung Kontekstual Sejarah. Yeah.
wajahnya kepada kita,